Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Ardiani Arwan dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf pada pisces. Vertebrata adalah subfilum dari Chordata, mencakup semua hewan yang memiliki tulang belakang yang tersusun dari vertebra. Vertebrata adalah subfilum terbesar dari Chordata. Ke dalam vertebrata dapat dimasukkan semua jenis ikan, amfibi, reptil, burung, serta hewan menyusui. Sistem saraf adalah sistem organ pada hewan terdiri atas serabut saraf yang tersusun atas sel-sel saraf yang saling terhubung dan esensi untuk persepsi sensori indrawi, aktivitas motorik volunter dan involunter organ dan jaringan tubuh, dan homeostasis berbagai proses fisiologi tubuh. Sekarang kita masuk ke sistem saraf pada pisces. Sistem saraf pada vertebrata yakni ikan terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat, sistem saraf tepi, dan otonom. Proses dari rangsangan sistem saraf, yaitu perubahan lingkungan, akan diinformasikan ke sistem saraf, yaitu sistem saraf pusat, dan disampaikan ke otak. Kemudian saraf akan merangsang kelenjar endokrin untuk mengeluarkan hormon-hormon. Hormon dikirim pada organ target dan aktivitas metabolisme dibutuhkan akan merangsang jaringan-jaringan kemudian gerakan. Sistem saraf pusat terbagi atas dua, otak, sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Bagian-bagian sel saraf pada ikan, dendrit sebagai penerima rangsangan reseptor, akson sebagai meneruskan rangsangan, sinapsi atau ujung saraf yaitu pertemuan antara akson dan inti dendrit dari sel saraf lainnya. Otak memiliki fungsi utama yaitu menerima info dan menginterpretasikan informasi dari semua organ-organ sensor baik internal maupun eksternal dan menghasilkan output berupa perintah untuk mengkoordinasikan semua bagian badan sebagai input saraf atau hormon integrasi antara kedua aspek fungsi otak. Bagian-bagian otak: 1. Telencephalon yaitu bagian otak paling depan berfungsi memproses informasi bau atau informasi penciuman. 2. Diencephalon terletak di belakang telencephalon berfungsi memproses informasi suhu. 3. Mesencephalon terletak di belakang diencephalon ataupun terletak di bagian tengah berfungsi memproses informasi cahaya dan penglihatan. 4. Mesencephalon terletak di belakang mesencephalon berfungsi sebagai informasi-informasi perubahan posisi dan keseimbangan tubuh ikan di dalam air. Myelencephalon berupa sebagai otak paling belakang dan merupakan pusat dari syaraf sensori kecuali saraf penciuman dan penglihatan. Sumsum tulang belakang yaitu mengatur organ-organ dalam tubuh yang secara tidak sadar. Contohnya kelenjar otot jantung, lambung, usus, dan lain-lainnya. Sistem saraf tepi tersusun oleh saraf kranial dan saraf spinal. Saraf spinal merupakan sel saraf yang melekat pada kedua sisi tulang belakang berfungsi membawa impuls saraf dari dan ke medula spinal. Saraf spinal terbagi menjadi akar dorsal dan akar ventral. Akar dorsal terdiri dari serat saraf sensorik yang mengantarkan impuls saraf dari reseptor sensorik ke medula spinalis. Akar ventral yang terdiri atas serat saraf motorik yang mengantarkan impuls saraf keluar dari medula spinalis. Saraf kranikal dari otak sendiri terdapat 11 sel saraf otak yang menyuburkan organ-organ sensori tertentu dan otot-otot tertentu. Berikut nama-nama saraf kranial. Sistem saraf otonom adalah bagian dari saraf tepi yang mengatur fungsi besaran tubuh. Sistem saraf simpatis dan parasimpatis adalah bagian sistem saraf dari sistem saraf perifer motorik yang bertanggung jawab untuk homeostatik. Sistem saraf simpati dan sistem saraf parasimpatis tidak hanya bekerja sendiri tetapi memiliki interaksi dengan sistem saraf somatik. Terima kasih.